Lihatlah, orang pria ini sial sekali. Saat menunggu kereta bawah tanah, anjing itu menyeretnya ke bawah rel. Dalam bahaya, anjing itu melompat. Dan kereta menabrak pria itu. Sopir kereta bawah tanah Paul terpaksa mengambil cuti 7 hari karena hal itu. Seminggu kemudian, Paul kembali bekerja. Ketika seorang pria paruh baya menunggu kereta, tiba-tiba dia mengalami serangan jantung. Jatuh di rel. Paul segera menarik rem kereta bawah tanah, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Hanya dalam waktu pendek, Paul menyebabkan 2 kecelakaan. Paul terpaksa mengambil cuti 7 hari lagi. Rekan kerja mengatakan kepadanya, perusahaan memiliki sebuah aturan tidak tertulis. Kalau dalam sebulan, dia menabrak 3 orang, dia akan dipecat. Perusahaan akan memberikan kompensasi kepadanya 10 tahun gaji, bahkan memberikan uang ini kepadanya hanya sekali. Setelah mendengar hal ini, Paul mulai merencanakan. Karena Paul adalah seorang introvert, dia suka menulis. Jadi dia benar-benar ingin pergi ke pegunungan Skotlandia yang damai untuk hidup. Sekarang, dia benar-benar ingin mencari seseorang yang ingin bunuh diri. Untuk membantu dia mencapai tujuan 3 orang itu. Paul menyetir ke jembatan di mana sering terjadi bunuh diri. Dia melihat seorang sedang berdiri di dekat jembatan. Paul segera pergi untuk berbicara dengannya, tetapi dia pergi. Keesokan harinya, dia melihat seorang tua di jalan. Paul segera memberitahu orang tua itu setelah mendengar itu, dia langsung mengambil tongkat dan memukulinya. Paul pergi ke perpustakaan lagi, untuk lihat apakah ada yang ingin bunuh diri. Akibatnya, dia telah membuang waktu. Paul agak kecewa, dia menyetir melewati jembatan, dia melihat orang kemarin lagi. Dia sekarang sedang memanjat jembatan, Paul buru-buru menariknya kembali. Kemudian mengajak Tommy keluar untuk minum alkohol, Paul bertanya dia apakah dia ingin bunuh diri dengan kereta bawah tanah. Jika setuju dia akan memberikan 1.500 pound kepadanya. Tommy bilang kalau saya mati, bagaimana saya bisa menggunakan uangnya? Paul menjelaskan rencana ini minggu depan baru dimulai. Dia akan membayar dulu agar Tom dapat menikmati dalam minggu ini. Tapi Tommy tidak tertarik. Paul menyuruhnya melakukan apa yang dia inginkan tetapi belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tommy bilang dia selalu ingin berenang dengan hiu putih. Tapi keinginan ini terlalu mengada-ada. Jadi Tommy mau pulang rumah, udah 8 tahun Tommy gak pulang rumah. Ingin mengambil 2 hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Keesokan harinya Tommy mengambil uang yang diberikan Paul kepadanya untuk membeli jas setelan. Bahkan dia juga menyewa mobil, dia terlihat sangat bersemangat. Untuk mencegah Tommy melolos, Paul juga mengikutinya. Tapi Tommy menyelinap ke dalam sebuah rumah. Dia menyemprotkan shower gel ke tangan wanita yang sedang tidur itu. Dia menyentuh cairan putih kental ini. Dia segera berbalik untuk memukuli suaminya yang sedang berbaring di sebelahnya, dia bahkan bersumpah. Pasangan menyalakan listrik, saat ini, mereka menemukan Tommy dan Paul sedang di kamar. Kebenaran adalah Paul tahu pasangan ini. Dia kalah dalam permainan kartu, jadi dia telah memberikan cincin istrinya kepada pria itu. Istri sangat marah, cincinnya dibawa kembali dengan memenangkan kartu. Dia menjatuhkan cincin itu ke tanah, Paul mengambilnya. Sementara pasangan tua itu berdebat, Paul dan Tommy berlari keluar. Akibatnya, saat ini sudah polisi tiba, Tommy ditangkap. Paul lolos, dia juga menelan cincin itu. Hindari meninggalkan barang bukti saat ditangkap, alhasil polisi tidak bisa mendeteksinya. Kemudian Paul pergi ke kantor polisi untuk mengunjungi Tommy, dia harus diselamatkan sebelum hari Senin. Paul menemukan mantan bos Callaghan, katanya Callaghan pernah bermain pelacur. Jadi Paul pergi mencari mantan pacar Callaghan, memaksanya untuk membatalkan tuduhan tentang Tommy. Karena Callaghan ingin istrinya tak mengetahuinya, jadi dia hanya harus menyetujui ini. Paul mengeluarkan cincin ketika sedang makan di restoran. Tommy dan Paul kemudian kembali ke rumah lama Tommy, tetapi hasilnya, istri dan putrinya sudah pindah. Berkat bimbingan penyewa rumah, mereka menemukan alamat rumah istrinya. Mobil baru saja berhenti di depan pintu, istri mulai melempar cakram. Istri tidak menghormatinya sama sekali, anak perempuan juga marah pergi ketika dia melihat ayahnya. Kata istri Gang Angka hilang 8 tahun, meninggalkan setumpuk hutang. Sekarang tiba-tiba muncul lagi, kami tidak menerimamu. Dan meminta Tommy sendiri untuk keluar, dan hidup seperti sebelumnya. Beruntung karena dia dulu berada di rumah yang sama, istrinya juga membuatkannya secangkir teh. Tapi dia tidak akan memaafkan tindakannya. Dia juga tidak ingin putrinya sedih lagi. Kemudian keduanya berbicara tentang putri mereka, dia juga mengembalikan cincin itu kepada istrinya. Paul pergi ke hotel sebelah rumah mereka untuk membaca buku.
Putri Tommy, Frankie, melihatnya dia langsung memarahinya. Dia melihat Paul baik dan bahkan juga suka membaca buku. Frankie duduk dan berbicara dengan Paul. Dia mengagumi kehidupan Paul di kota besar. Tapi dia suka kehidupan yang sederhana di kota kecil. Mereka semua dibatasi oleh kehidupan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tertarik satu sama lain. Jadi Frankie membawa Paul ke kamarnya. Pria itu mencoba bunuh diri di rel, tetapi pengemudi tidak berniat berhenti. Semua ini karena mereka setuju sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, Tommy pulang, dia tidur di rumah semalam seperti itu. Keesokan paginya Tommy membuat sebuah poci teh untuk istrinya. Tapi istrinya bilang dia ingin menceraikannya. Dalam 8 tahun Tommy menghilang, dia menemukan orang lain untuk bersandar. Dia adalah tukang ledeng, dia juga sangat baik. Tommy tak tahu bilang apapun. Dia pergi ke kamar putrinya tetapi menemukan Paul juga di sana. Tommy mengejar Paul, ingin membunuh orang sialan ini. Akibatnya, Paul mengalami serangan jantung dan jatuh ke tanah. Putri berusaha menyembunyikan air matanya, mencoba untuk tidak pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Karena di dalam hatinya dia belum memaafkannya. Tommy ingin Paul membawanya pergi, dia tidak ingin mati di rumah sakit. Lalu Tommy meninggalkan sepucuk surat untuk putrinya dan pergi. Di dalam mobil, Tommy mengatakan dia menderita kanker stadium akhir, penyakitnya semakin parah. Tapi dia berharap waktu kematiannya akan ditentukan olehnya. Itulah alasan mengapa dia setuju dengan Paul tentang kesepakatan itu. Tetapi sesudah 2 hari ini, Paul mau putus kesepakatan itu. Tommy hanyalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang dia seperti teman baginya. 2 orang kesepian saling membantu, Tommy ingin membantu Paul. Ada banyak malam dia berdiri di jembatan untuk mengakhiri semua hal ini. Kemudian, karena kelemahannya, dia sudah menyerah. Dia memohon Paul untuk membantunya mengakhiri semuanya. Frankie mengeluarkan surat ayahnya untuk membaca. Dalam surat Tommy katakan kepada putrinya bahwa, "Aku tidak harap kamu bisa mengerti mengapa aku melakukan ini. Karena ayah sendiri juga tidak mengerti. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak ingin membuat putriku sedih. Jaga baik-baik ibumu, tidak perlu aku katakan, kamu tahu ibumu adalah orang yang baik. Aku juga berharap dia dan orang itu akan hidup bersama bahagia. Kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Aku bukan seorang ayah yang baik, tapi aku selalu sayangmu." Paul pergi ke perusahaan untuk bekerja, seorang rekan katakan padanya. Aturan itu hanya lelucon dan harap dia tidak menganggapnya nyata. Paul merasa seperti saya adalah bahan tertawaan mereka, dia naik kereta dengan kesedihan. Tapi kali ini dia merasakan ketakutan sehingga aneh, dia takut Paul akan muncul di rel. Tetapi dia juga mengerti bahwa, Tommy akan menunggumu dia di suatu tempat yang tidak jauh. Paul dengan cepat melihat Tommy di rel. Dia tidak perlu berpikir berdiri di rel. Paul mengerem mobil, tetapi setelah perjuangan ideologis. Paul menghentikan air matanya dan bergegas maju. Paul harus memenuhi keinginan temannya untuk bunuh diri. Atau itu bisa membuat hidup Tommy menjadi lebih berarti. Tommy juga memiliki usia muda, juga memiliki mimpi gila. Sayangnya dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat hiu setelah hari ini. Setelah itu, Paul sudah mengirim Frankie sebuah buku. Setelah menerima buku itu, gadis itu pergi ke London untuk mencari Paul. Keduanya kemudian pergi ke kos untuk menyelam. 129 memenuhi keinginan Tommy, berenang dengan hiu putih. Film sudah selesai di sini.